Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la yafruq mu'minun mu'minah. Seorang mukmin tidak membenci istrinya mukminah. In kariha khuluqan, jika seandainya dia membenci salah satu akhlak istrinya, maka pasti dia akan menyukai akhlaknya yang lain. Di dalam hadis ini tersirat perintah syariat untuk seorang suami berlaku baik kepada istri. Sebagaimana juga yang diterangkan oleh hadis yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la yafruq mu'minun mu'minah. Seorang mukmin tidak membenci istrinya mukminah dengan mukmin yang lainnya, dengan mukminah. In kariha khuluqan, jika seandainya dia membenci salah satu akhlak istrinya, maka pasti dia akan menyukai akhlaknya yang lain. Di sini syariat Islam memberikan permasalahan bahwa cinta dan benci di dalam rumah tangga adalah hal yang biasa. Kan tapi seorang suami diajarkan di dalam Islam agar jangan kecintaan dan kebencian tersebut mengundangnya untuk berlaku zalim dan melampaui batas terhadap istrinya. Karena sesuatu yang melampaui batas maka tidak ada baiknya. Makanya tidak ada yang paling bahagia sebuah kehidupan rumah tangga kecuali dia mencintai dan membenci istrinya dengan membenci dan mencintai yang ideal. Ada hikmah lama yang sering kita dengar, kan tapi dia diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Rasulullah SAW mengatakan ahbib habibaka aunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Cintailah kekasihmu, kata Rasulullah SAW, cintailah kekasihmu sekedarnya, tapi bisa saja bahwasanya dia akan menjadi orang yang engkau benci. Wa abghid baghidaka yawman ma, dan bencilah orang yang engkau benci sekedarnya. Asa ayyakuna habibaka yawman ma, karena bisa saja dia suatu saat akan menjadi kekasih. Jadi begitu dalam masalah cinta dan benci, itu adalah hal yang lumrah di dalam rumah tangga. Rasulullah SAW memberikan kaidah bahwa jika seandainya kita membenci akhlak, membenci rupa, membenci sifat, membenci bentuk dari bentuk dan akhlak dan sifat istri, maka ingatlah sifat dan bentuk dan akhlaknya yang lain, sehingga kita tidak memarahi istri sepenuhnya. Di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para ulama berselisih dengan dua makna. Berkata Qadhi Iyad yang diperkuat oleh Imam Suyuti rahimahullah bahwa hadis ini adalah pengkhabaran, bukan larangan. Hadis ini adalah pengkhabaran. Maksudnya tidak akan mungkin seorang mukmin membenci istrinya 100%. Karena seorang istri jika seandainya dibenci oleh suami, si suami pasti dia akan menyukai sifatnya yang lain. Jika seandainya dia membenci rupa dan wajah istrinya, maka mungkin dia suka dengan cara agamanya. Atau jika seandainya dia benci tentang kebakhilan istrinya, maka dia bisa saja cinta tentang qanaah istrinya, dan begitu seterusnya.
Berarti ini adalah pengkhabaran. Akan tapi pendapat ini, yaitu Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, dilemahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dia mengatakan bahwa hadis ini adalah larangan. Perbedaan antara larangan dengan khabar, yaitu di dalam lafaz la yafruku. Kalau seandainya dibaca la yafruk, la yafrak, berarti janganlah membenci. Kalau di situ apa tadi disebutkan? Janganlah membenci, begitu ya. Jangan memarahi. Jangan memarahi. Berarti ini larangan seorang suami untuk marah kepada istrinya sepenuhnya. Kalau khabar, Rasulullah SAW mengatakan la yafraku, tidak akan mungkin seorang mukmin membenci mukminah. Nah, berarti ada dua bentuk terjemahan yang kedua-duanya mempunyai alasan yang cukup kuat. Akan tapi dia masuk ke dalam hal itu. Dia bisa saja berbentuk larangan dan bisa berbentuk pengkhabaran. Seorang mukmin, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang bisa melakukan hal yang seperti ini adalah mukmin dan mukminah. Mukmin dan mukminah. Suaminya mukmin, istrinya mukminah. Kalau seandainya suaminya mukmin, istrinya fajirah, tidak mungkin. Suaminya baik, istrinya tidak baik, tidak akan mungkin begini. Begitu juga sebaliknya, jika seandainya istrinya salihah, sedangkan suaminya tidak saleh, juga tidak akan mungkin begini. Kan tapi yang bisa melakukan, tidak marah sepenuhnya adalah mukmin dengan mukminah. Rumah tangga yang mana suami istri adalah mukmin dan mukminah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya dapat kita pastikan bahwa rumah tangga yang berbahagia tidak bisa tidak kecuali rumah tangga yang berada di atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bertambahnya usia di dalam sebuah pernikahan, dengan berlanjutnya masa di dalam sebuah rumah tangga, dan dengan bertambahnya anggota keluarga dari anak yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan seterusnya, akan terjadi problema, akan terjadi perselisihan, akan terjadi permasalahan. Hal-hal yang seperti ini lumrah, tidak masalah. Akan tetapi sebagaimana yang kita katakan minggu yang lalu, bahwa rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mempunyai masalah, yang hanya di rumahnya senyap, sunyi, sepi, tidak ada problem. Kan tapi rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang bisa menyelesaikan problema rumah tangganya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang membuat seorang suami memarahi istri? Apa yang membuat seorang suami, atau kata lain, apa penyebab terbesar perpecahan keluarga? Perlu diketahui bahwa andil syaitan di dalam rumah tangga sangat besar. Setiap harinya iblis sebagai raja dari syaitan, dia mengirim bala tentaranya di atas arsy yang dia miliki di atas samudra. Kemudian dia mengerahkan untuk menipu manusia sebagaimana permintaan izinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia telah ditakdirkan untuk masuk neraka. Semenjak itu terjadi permusuhan yang besar. Kemudian setiap sore harinya iblis mengecek apa yang telah dilakukan oleh syaitan. Iblis mengecek apa yang telah dilakukan oleh bala tentara. Sore harinya dia kumpulkan. Wahai engkau fulan, syaitan, apa yang kau telah lakukan? Saya berkatanya, saya siap. Wahai iblis, saya telah berhasil membuat satu negara kelahi dengan negara lain. Saya berhasil melakukan hal ini. Yang lain. Sampai yang terakhir datang syaitan yang lainnya. Saya berhasil telah memisahkan suami istri. Apa kata
Iblis, antalaha, antalah. Engkau hari ini yang menang. Engkau hari ini yang menang. Engkau hari ini yang menang. Menunjukkan tujuan paling besar oleh iblis mengutus dan mengirim bala tentaranya adalah memecah belah rumah tangga. Itu juga tujuan kaki tangan dan dedengkot iblis di dunia, dari para dukun dan paranormal dan orang-orang kufar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah mensifati hal tersebut, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, bahwa sihir itu akan memisahkan antara suami dan istri. Berarti problema rumah tangga jika seandainya tidak dibina dengan iman dan juga tidak dipanaskan dengan ajaran-ajaran Islam, ditambah lagi dengan lingkungan yang sangat mengusik kebahagiaan rumah tangga, dan ditambah lagi bala tentara tersebut, maka dapat kita pastikan bahwa di setiap rumah tangga mesti ada rahasia-rahasia problema yang tidak terpecahkan, kecuali yang bisa memecahkannya adalah syariat Islam. Alangkah sangat kita membutuhkan pengajaran-pengajaran Islam untuk setiap rumah tangga kita. Hal yang terbesar dari istiqra yang saya maksud adalah dari pengalaman-pengalaman di setiap rumah tangga yang sudah lama berlalu, yaitu kebosanan di dalam menjalani rumah tangga. Bosan. Seorang suami mengatakan, Ustaz, saya sudah bosan dengan istri saya. Saya ingin suasana baru. Saya ingin keadaan baru. Sang istri juga mengatakan hal itu. Saya bosan dengan selalu berada di rumah dan seterusnya. Bosan adalah hal yang sangat-sangat banyak memicu perpecahan dan perselisihan di rumah tangga. Sehingga terjadi pertikaian, permusuhan, dan begitu seterusnya. Bagaimana caranya? Apa yang terjadi ketika seorang suami bosan di rumah? Yang jelas konsekuensi dari bosan tersebut, rumah tangganya yang selama ini adalah kebun, adalah taman, tempat peristirahatannya yang paling nikmat, berubah menjadi neraka jahim. Neraka jahanam baginya, panas, tidak akan betah di rumah kecuali ketika duduk di luar. Nah, orang-orang yang tidak mengerti agama, dia akan lampiaskan kepada hal-hal yang bisa mengurangi kebosanan dan rutinitas kehidupan rumah tangga. Apa yang mereka lakukan? Sebaik-baik orang-orang yang seperti itu adalah menghambur-hamburkan uang, menghamburkan waktu dan semacamnya di luar rumah. Dia lebih merasa betah duduk bersama kawan-kawannya berjam-jam, berhari-hari, daripada dia tinggal di rumahnya dengan istri dan anak-anaknya. Yang bahayanya, dan itu yang banyak dijalani oleh kebanyakan para suami, yaitu apa yang dikenal zaman sekarang dengan perselingkuhan. Bahasa keren modern, kan tapi ujung-ujungnya sama dengan perzinahan. Yaitu seorang suami sudah bosan dengan istrinya, dia ingin mencicipi wanita lain, maka dia melakukan zina. Banyak hal yang datang kepada kita tentang pengaduan hal yang seperti ini, bahwa seorang suami karena bosan di rumahnya, maka dia melakukan hal-hal yang haram seperti ini. Akan tapi yang saleh, suami yang baik, apa yang terjadi ketika dia merasakan kebosanan di rumah tangga? Maka yang sering terjadi adalah suami berpikir untuk berpoligami. Di antaranya, saya tidak mengatakan semua orang berpoligami karena permasalahan kebosanan di rumah tangga. Akan tapi sebaik-baik suami yang saleh, dia akan berpikir, kalau seandainya di rumahnya dia sudah bosan, dia ingin sesuatu hal yang baru, maka dia berpikir untuk menikah kedua dan ketiga dan keempat dan begitu seterusnya. Dan ini problema. Sebuah pernikahan dan poligami yang didasarkan dari kebosanan rumah tangga, bahwa itu hanya pelepasan sementara, tidak solusi yang baik. Karena kalau seandainya di dalam satu rumah tangganya yang pertama dia bosan,
maka tidak berlangsung lama di rumah tangga yang kedua juga akan bosan. Dan begitu seterusnya. Terus, apa yang harus dilakukan untuk melawan rutinitas yang seperti ini? Hal yang membosankan, hal yang paling bahaya di dalam rumah tangga ini, ketika lidah seorang istri dan suami sudah keluh untuk mengatakan kata-kata cinta di depan istrinya atau di depan suaminya, sampai sulitnya komunikasi yang baik. Berkomunikasi dengan istri bagaikan berkomunikasi dengan tembok tebal, sehingga menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan ini diperparah lagi dengan tabiat dan lingkungan kita. Tidak ada lagi kata-kata panggilan yang mengasihkan, tidak ada rasa lagi terima kasih dan semacamnya. Lihat bagaimana apa perlakuan antara suami istri ketika istrinya tidak puas diranjang. Maaf, yang muda-muda ini. Jadi nggak apa-apa, pengalaman. Ketika dia tidak puas diranjang, dia tidak bisa komunikasi yang baik. Akhirnya ditulisnya secari kertas, kemudian dia tuliskan, diletakkannya di atas kasurnya, Apa katanya? Berbuat baiklah engkau di sini, niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan di luar sini. Dibilang gitu. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi berkomunikasi yang baik dengan suaminya. Sudah ada rutinitas yang membosankan. Akhirnya sang suami kemudian si suami menuliskannya di dapur. Suami menuliskannya di dapur. Berarti berbuatlah baik engkau di sini. Maksudnya berbaiklah, pandai-pandailah memasak, niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan di rumah nanti. Akhirnya sang istri memindahkannya di kasur. Tidak ada komunikasi, akan tapi semuanya jawaban dari solusi semua. Jadi ini yang bahaya di dalam kehidupan. Para ulama kita memberikan solusi dalam masalah ini. Sebagiannya, solusi ini saya ringkas secara singkat. Pertama, yang harus dilakukan adalah mulai membiasakan sejak dini, di awal kali pernikahan, untuk biasa mengucapkan kata-kata layaknya seorang kekasih dengan kasihnya. Jangan matikan itu. Jangan matikan sifat baik itu. Sekalipun kita telah melangsungkan pernikahan 20, 30, 40 dan begitu seterusnya. Tetap adakan hal yang seperti itu. Dan yang berikutnya, seorang suami dan istri harus mengadakan istirahat sejenak. Maksudnya istirahat mempunyai waktu-waktu tenang untuk bisa berbicara berdua. Jauh dari kebisingan anak-anak, jauh dari semua problema di luar, dia duduk menyempatkan diri untuk bisa menyelesaikan problema mereka dengan kasih sayang yang Allah telah turunkan kepada semua Bani Adam. Mawaddah dengan rahmah. Dan ini yang sulit kita membedakan. Kita dengan seringnya kita bertemu dengan istri, seakan-akan kita tidak merasakan bahwa seorang istri membutuhkan hal yang seperti itu. Dengan kesibukan kita di luar, kita seakan-akan menganggap sang istri adalah batu yang tidak pernah merasa, yang tidak pernah berpikir, yang tidak pernah berkhayal dan semacamnya. Sehingga kehidupan kita menjadi rutinitas yang membosankan. Padahal dia ingin bahagia, dia ingin istirahat, dia ingin lepas, dia ingin juga berbicara sebagaimana juga kita ingin. Di antaranya mengganti suasana keadaan rumah, pakaian dan semacamnya. Ini salah satu bentuk untuk lepas dari kebosanan rumah tangga. Coba rubah keadaan rumah. Coba rubah keadaan pakaian dan bentuk hal-hal yang baru di rumah kita, di ruangan kita dan semacamnya. Ini mudah-mudahan akan memudahkan untuk menghilangkan dan membunuh kebosanan dan rutinitas di dalam rumah tangga. Dan yang lebih mengena dari apa yang saya sebutkan adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Komunikasi yang baik antara suami dan istri. Dan yang kedua, mengingat masa-masa bahagia mereka. Masa-masa bahagia mereka di pernikahan, awal-awal mendapatkan anak, awal-awal dan hari-hari yang mereka rasakan itu bahagia. Dan juga menyatukan hobi. Jika seandainya ada persamaan antara suami istri hobi, maka hendaklah dia satukan, kemudian dia lakukan bersamanya.
Sehingga apa yang kita lakukan dari perselisihan rumah tangga akan berkurang dengan hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Jawaban ini juga dibahas oleh Syekh Muhammad Al-Istanbuli rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Arus. Tuhfatul Arus. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Zam'ah dan Abu Hurairah bahwa seorang muslim dilarang marah kepada istrinya yang membuat dia menzalimi sang istri. Islam memberikan tuntunan untuk mengajarkan istri yang melakukan kesalahan dengan jalan-jalan sebagai berikut. Pertama yang harus dia lalui adalah mau'izah. Menasihati sang istri, memberikan masukan, pengajaran jika seandainya dia tidak tahu, mengingatkan kalau seandainya dia lupa, mengajarkan kalau seandainya dia tidak tahu, mengingatkan kalau seandainya dia lupa, dan memberi semangat dan spirit jika seandainya dia lagi alfa dan lalai. Seorang suami harus begitu. Tidak semua keadaan posisi kita dalam keadaan semangat di dalam berbakti kepada suami. Seorang istri tidak semua dalam keadaan dia. Tidak semua keadaan dia juga sempat, sehingga ada hal-hal yang menghalangi dia untuk berkhidmat. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah perlu kita ingat adalah mau'izah. Berikan dia nasihat yang baik. Nasihat ini caranya dua macam. Pertama, nasihat dengan kata-kata yang lembut, dan yang kedua, nasihat dengan kata keras, ancaman. Kata-kata yang baik yang disampaikan dengan ungkapan yang bagus pada waktu yang tepat, dan suasana yang benar. Dan ini sebenarnya spesialis wanita untuk mengungkap hal yang seperti ini. Kan tapi juga tidak salahnya sang suami juga melakukan hal yang sama, karena di dalam rumah tangga suami berhak mendapatkan kebahagiaan, begitu juga sang istri juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Mau'izah. Kalau seandainya tidak lagi mempan sang istri tadi, dan memang sebagian wanita memang tidak semuanya kata-kata lembut layak untuknya. Sudah diberikan kata-kata lembut, sudah disabarkan oleh sang suami dan semacamnya, dia malah menjadi-jadi. Maka langkah kedua dilakukan, yaitu mau'izah dalam bentuk yang kedua dengan tahdid, dengan ancaman. Ancaman yang saya maksud dengan pengajaran agak keras terhadap istri. Kalau seandainya juga tidak mempan, sebagian istri keras kepala dalam masalah ini, maka dia melakukan sarana yang kedua, yaitu mendiamkannya. Mendiamkannya beragam bentuknya. Di dalam Al-Quran bahwa mendiamkannya adalah ketika dia di atas kasur, didiamkan. Maksud didiamkan, sang suami menghadap ke sebelah dan sang istri menghadap ke sebelah. Tidak mengomentarinya. Di luar itu tetap berbicara. Kan tapi itu sebenarnya berbeda-beda. Mendiamkannya juga bisa keluar dari rumahnya. Mendiamkannya juga bisa mendiamkannya di dalam berbicara dan berkomunikasi dengan istri. Hajar. Kan tapi jika seandainya juga ini tidak masuk dan juga tidak selesai, maka memukulnya tanpa mematahkan tulang atau membekaskan di badan. Jadi syarat ad-darbu ghairal mubarrah di dalam Islam tanpa memukulnya, mematahkan tulang atau membekas pada badan. Tidak boleh memukulnya dengan keras-keras, biru badannya, merah. Tidak boleh memukulnya, mungkin tidak biru akan, tapi mukulnya pakai penokok, patah. Maka ini tidak boleh, haram, berdosa. Bapaknya letih membesarkannya, kita memukulnya, mematahkan tulangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan pukul dia dengan siwak. Pukul dia dengan siwak. Antum tahu siwak? Siwak adalah kayu dari arak, kayu arak namanya, arok.
untuk dijadikan untuk siwak di Arab Saudi. Itu dipukul, kayu besar seperti itu, dan dipukul dia. Sebagian ulama lain mengatakan pukul dia dengan bantal. Wah, itu nggak mengajarkan dia, Ustaz. Terserah, yang jelas bagaimana dia kembali kepada kebenaran. Ad-darb, memukul dengan seperti itu. Yang keempat, kalau seandainya tidak juga selesai dengan masalah itu, baru kita ikut sertakan keluarganya. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah keluarga dari pihak suami dan utusan dari pihak sang istri. Damaikan. Ajarkan oleh keluarganya. Pulangkan dia kembali. Bilang ke orang tuanya yang dia tidak lain adalah mertua kita, Bapak, ini anak Bapak. Saya tidak lagi bisa mengajarkan. Mungkin dengan cara Bapak bisa mengajarkan. Saya pulangkan seminggu. Dan itu tidak cerai, kecuali sang suami meniatkan kata cerai. Nah, kalau seandainya tidak jalan juga, maka jalan terakhir yang mana dia adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada pernikahan dan keluarga, yaitu talaq dan cerai. Berpisah. Dia adalah solusi yang kadang-kadang sangat dibutuhkan. Dia adalah sesuatu yang dibenci oleh semua orang, tapi dia sangat dibutuhkan, yaitu perceraian. Di dalam sebagian bentuk penyelesaian rumah tangga, menceraikan sang istri. Nah, di sini berat. Ini solusi yang diberikan oleh syariat kepada suami. Bagaimana pula jika seandainya yang melakukan hal seperti itu adalah sang suami? Bagaimana perlakuannya? Tidak sama jelasnya. Dia tidak akan memukul sebagaimana istrinya, dan dia tidak melakukan hal-hal yang kita katakan. Yang pertama, tetap dengan mau'izah. Tetap dengan mau'izah. Yang kedua dengan sabar. Dan yang ketiga dengan khulu', minta cerai. Jadi memukul tidak ada pada istri. Itu solusi yang diberikan oleh Islam, juga diterangkan di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan metode bagaimana solusi menyelesaikan nusyuz, keras kepalanya istri terhadap suaminya. Wallahu taala. Tabiat manusia, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah cukup dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Tidak merasa bersyukur dari apa yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Ini tabiat manusia. Dan yang lebih luar biasanya, jika seandainya ini ada pada rumah tangga. Di mata orang lain, istrinya adalah istrinya yang terbaik, istri yang salihah. Akan tapi yang berbahaya, di mata suami dia tidak melihat kesalihan itu, sehingga terjadi perselisihan rumah tangga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, di dalam masalah qanaah seperti ini, orang yang bisa berbuat baik dengan istrinya, terlepas dari kelebihan dan kekurangan istrinya, berarti dia bisa juga berbuat baik dan dia bisa berbahagia juga di luar rumah tangganya. Makanya Rasulullah SAW katakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik pada keluarganya. Kenapa? Karena jika seandainya kita bisa beradaptasi dengan kebahagiaan bersama istri, berarti kita juga bisa beradaptasi, berbahagia dengan masyarakat lainnya. Dan yang paling musibah, manusia ini tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Yang saya maksud Allah berikan padanya bukan kepadanya saja, akan tapi kepada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada istrinya nampak oleh orang, tidak nampak olehnya. Yang nampak olehnya adalah keburukan istrinya saja. Sehingga muncul apa? Kemarahan, kemurkaan, kebencian, dan ujung-ujungnya adalah cerai. Padahal kalau seandainya dia melihat istri orang, maka mungkin dia akan bersyukur, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah Allah anugerahkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan 3 sifat
ciri bahagianya seorang suami mendapatkan istri. Pertama, ketika melihatnya. Yang kedua, ketika memerintahkannya. Yang kedua, ketika memerintahkannya. Yang ketiga, ketika tidak ada di rumahnya. 3 ini yang memberikan kebahagiaan. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Idza amartaha ata'atka. Kalau seandainya engkau memerintahkannya, dia taati, dia patuh. Seingat seorang suami tidak pernah rasanya istrinya menolak permintaan dia membuat secangkir kopi, seletih apapun badannya. Walaupun dia baru menyusui anaknya, walaupun dia baru mencuci, membersihkan rumah dan mengepelnya, ketika kita masuk ke rumah, kita perintahkan dia untuk menghadirkan secangkir kopi, dan kita perintahkan dia untuk mendatangkan handuk untuk kita mandi, dia tidak pernah mengkhianati. Itu hal yang kecil bagi yang besar. Kalaulah dia lakukan hal yang seperti itu, berbahagialah. Yang kedua, Anda bahagia dengan melihatnya. Iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau seandainya engkau melihatnya, engkau akan bahagia dengannya. Kebahagiaan ini memang benar-benar bermula dari awal pencarian sang istri. Sulit memang mendapatkan kebahagiaan hal yang seperti ini di pertengahan pernikahan. Karena akhlak bisa dirubah, akan tapi rupa tidak bisa dirubah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan hal-hal yang diajarkan atau yang diperintahkan atau yang selalu dicari-cari oleh pemuda yang akan menikah adalah istri yang cantik. Istri yang cantik bukanlah selalu hidungnya yang mancung, mata yang besar, rambutnya yang hitam, badannya yang semampai, tidak yang begitu. Akan tapi peduli apa Anda dengan orang lain? Peduli apa? Selagi Anda suka melihatnya, campakkan semua pandangan orang. Antum pernah mendengar cerita tentang Qusair dan Azzah? Qusair dan Azzah adalah cerita kasih cinta pada zaman tabi'in, pada zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan. Sama halnya dengan Qais dan Laila atau Laila Majnun, atau sama halnya dengan kisah-kisah cinta orang kufar dan yang lainnya. Ada Qusair dan Azzah. Ketika Azzah datang ke Abdul Malik bin Marwan dan dilihatnya, datanglah Qusair. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Wahai Qusair, seperti kenapa dia sangat masyhur, kecintaannya didendangkan oleh para ahli syair. Semua syair-syair yang disampaikan oleh Qusair itu didendangkan. Dia adalah ikon di dalam masalah cinta pada zamannya, sama dengan Laila Majnun. Sebegitu masyhurnya sampai khalifah mengetahui hal seperti itu. Ketika datang Azzah, dipanggilnya Qusair. Apa katanya? Wahai Qusair, seperti itukah wanita yang engkau dendangkan setiap malam dan sore harinya? Maksudnya, begitu jeleknya antum kamu begini. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya mata yang engkau gunakan untuk melihatnya bukanlah mata yang aku gunakan untuk melihatnya. Allahu Akbar. Berbeda. Ini kaidah di dalam masalah mencari. Kalau seandainya engkau melihatnya, engkau suka. Yang ketiga adalah kalau seandainya kita tidak berada di rumah, dia menjaga kehormatannya, menjaga harta kita. Lah, jika seandainya telah mencakup istri begini sifatnya, maka pegang dia erat-erat. Sungguhnya itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mata'ud dunya, perhiasan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah kebahagiaan. Dunia adalah senang-senang, dan sebaik-baik bersenang adalah wanita yang salihah. Bagi yang bujangan masih ada waktu yang sangat banyak untuk mendapatkan perhiasan dunia ini. Bagi yang merasa kurang istrinya pada ini, dia masih ada waktu juga untuk menambahnya dan seterusnya. Akan tapi bukan berarti dia tidak mempunyai kesempatan untuk merubah istrinya menjadi istri yang benar-benar disebut Rasulullah SAW. Berapa banyak
seorang suami pada awal kalinya membangun rumah tangganya dengan seorang istri, dengan seorang wanita, tidak dibangun di atas kecintaan. Akan tetapi setelah datang anak dan keturunan dan keikhlasan sang istri berbakti kepada suaminya, kecintaan begitu menggunung di dalam hati suaminya. Bukan karena cantik istrinya, akan tetapi pengorbanan yang diberikan oleh sang istri kepada suaminya. Jadi cinta tidak harus selalu datang dari kebagusan rupa, kan, tapi juga khidmat. Dan begitu sebaliknya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Faedah yang berikutnya, kisah Saleh dengan kaumnya, yang di dalam hadis Abdullah bin Sam'ah juga, tentang tafsiran surat Asy-Syams, ya kan? Surat Asy-Syams ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzim ba'ats ashqah." Ketika bangkit orang yang paling celaka dari antara kaumnya, menunjukkan bahwa kisah para nabi, dan alangkah kita sangat membutuhkan kisah-kisah seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah para rasul, kisah para anbiya, Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim kecuali ketika dia membaca dari sepanjang zaman dan waktu dengan sejarah-sejarah orang-orang yang saleh. Itu dapat menguatkan dirinya untuk istiqamah di atas din. Terutama dia adalah para rasul dan para anbiya yang Allah pilihkan untuk kita manusia. Bacalah kisah Nabi Saleh dengan kaumnya. Kaumnya siapa? Thamud. Kalau Hud, kaumnya Ad. Kalau Musa, Bani Israel. Kaum Thamud dengan kaum Ad, itu mana generasi mereka sekarang? Disebutkan beberapa waktu yang lalu kita melihat di internet sebuah penggalian minyak di daerah Arab Saudi, di padang pasir antara Makkah dengan Yaman. Itu ditemukan kaumnya Ad, Amalika, ya, Ad. Kaum Ad ditemukan, dan maka besar luar biasa. Ketika orang yang menggali kuburan itu, yang penggalian kuburan itu membungkuk, itu bungkuan badannya itu hanya cekungan matanya, bungkuan badannya, cekungan matanya. Itu memang besar. Kaum Hud memang terkenal dengan kaum Amalika terkenal. Jadi apa yang dilihat itu benar adanya dengan karena kita melihat internet langsung, dan juga apa yang kita baca di sana besar. Di internet ada. Ala kulli hal, kaum itu sudah punah. Kaum Ad dengan kaum Thamud sudah punah. Bahwa dia adalah dari kaum Arab. Arab itu terbagi 3. Arabul Ba'idah, dan yang kedua Arabul Aribah, dan yang ketiga Arabul Musta'rabah. Arabul Ba'idah, Arab yang sudah punah, dialah kaum-kaum Thamud, kaum Hud, yang tidak ada generasi lagi, hilang. Dia bukan keturunan Persia, dan dia bukan keturunan Romawi. Dan Arabul Aribah itu juga sudah punah dan hilang. Dialah Arab asli dari suku Jurhum dan suku Qahtan, dan suku-suku yang lainnya yang sudah tidak ada lagi pada zaman sebelum Nabi Ismail alaihissalam. Itu disebut Aribah. Nah, Arab sekarang ini adalah Arab campuran yang disebut Arab Musta'rabah. Pernikahan antara Jurhum dengan suku-suku yang lain dari Yaman dan seterusnya, begitu sampai sekarang ini. Nah, Hud dan Tsamud adalah kaum dari Arab juga, kan, tapi mereka sudah punah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini sangat luar biasa.
mereka memiliki dua kediaman. Kebiasaan mereka memiliki kediaman. Makanya Allah sering kali menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud dengan hal ini. Di musim panas mereka tinggal di istana bebatuan, dan musim dingin mereka tinggal di lembah-lembah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Fajr, wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang mereka membolongi gunung-gunung di dekat wad, dekat lembah. Jadi mereka tinggal di gunung dan lembah. Di lembah mereka punya rumah, dan di gunung mereka punya rumah. Di antara peninggalan mereka sekarang ada di Madinah, yang istana bagus itu, yang disebutkan bahwa peninggalan yang mereka tinggalkan itu dipahat, yang tidak bisa dipahat oleh pahat-pahat sekarang ini, dan halus, dan dia istana, dan disebutkan dia tidak terpengaruh dengan musim panas dan dingin, dia tetap temperaturnya tetap stabil. Itu yang Allah selalu ingatkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Allah telah berikan mereka nikmat yang sangat luar biasa. Itu juga yang Allah berikan kepada Hud. Itu juga yang Allah berikan kepada Saba. Akhirnya mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi Rasulnya, sehingga jatuhlah mereka kepada kebinasaan yang memang membuat mereka tidak ada generasi setelahnya. Nabi Saleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat onta. Alangkah mudahnya bagi orang-orang mereka itu untuk tidak diturunkan azab. Akan tetapi mereka menantang Allah dan menantang bala, menantang musibah. Hanya dua saja kok permintaan Nabi Saleh. Tolong jangan ganggu onta ini. Onta ini pun keluar karena permintaan mereka. Apa katanya, wahai Saleh, kalau seandainya engkau benar-benar Nabi, keluarkan dari batu ini unta. Maka Nabi Saleh doakan, kemudian keluar unta. Tidak masalah, mereka belum beriman, belum turun azab. Tinggal lagi permasalahan Nabi Saleh mensyaratkanlah, kalau seandainya begitu, biarkan dia. Tidak perlu kalian kasih makan, walaupun ini mukjizat, tidak perlu kalian hormati, tidak perlu. Yang penting biarkan dia hidup di muka bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Biarkan onta Allah ini makan di bumi Allah. Fadaruha ta'kul min ardillah. Biarkan dia makan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ini bumi Allah, milik Allah, dan onta-onta Allah. Kenapa kalian harus, tidak perlu payah-payah. Itu satu. Dan yang kedua, syaratnya onta ini punya jatah minum 1 hari dan kalian 1 hari. Onta ini dibunuh oleh orang yang disebutkan dalam hadis ini laki-laki yang celaka, akan tetapi gara-gara wanita yang mengupahkan laki-laki ini. Di dalam tafsiran disebutkan bahwa wanita itu adalah kepala suku kaum Tsamud. Dia upah. Jadi mengingatkan saya bahwa sebenarnya pada masa-masa jahiliyah, wanita tidak selamanya jadikan pelecehan. Masa-masa jahiliyah juga wanita mempunyai kedudukan yang sangat dihormati. Berapa banyak gara-gara wanita semua generasi berperang. Perang Abbas dan Lubiyah yang disebutkan bahwa dia perang itu berlangsung 40 tahun karena permasalahan sepele, wanita dan sebagainya. Nah, wanita yang mengutus seseorang untuk membunuh unta tersebut. Terbunuhlah unta, maka datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita tentang masalah ini bisa antum baca di dalam Al-Qur'an. Dan alangkah nikmatnya kalau seandainya ada seseorang yang mengumpulkan, dan sudah dikumpulkan oleh salah seorang ulama di dalam sebuah kitab tentang tafsiran-tafsiran kisah Nabi dengan Rasul, dengan umatnya, di dalam kitab Da'watul Rusul. Dakwah para Rasul dikumpulkan cerita di dalam Al-Quran tentang Nabi dan Rasul. Allahu Ta'ala alam. Tapi tentang masalah akhlak yang di sini adalah buang angin, kentut. Itu larangan menertawai kawannya. Dan juga ini kebiasaan, dan juga dilarang juga buang angin dengan sengaja di tempat
perkumpulan, damaian dan semacamnya. Itu kebiasaan yang disebutkan oleh para ulama mufassirin, kebiasaan kaum Nabi Lut. Mereka biasa berkumpul-kumpul terus membuang anginnya di tempat itu. Makanya Rasulullah SAW mencela orang yang menertawakan ketika orang yang keluar tersebut, yang keluar kentut tersebut, orang yang tidak sengaja kemudian keluar. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, suatu hari Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berkumpul. Kemudian tercium bau yang tidak sedap. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang buang angin? Tidak ada, semuanya yang berani semuanya tidak ada yang berani. Ya, malulah di depan Rasulullah SAW mengangkat, saya yang kentut ya Rasulullah. Boleh yang lain, kan, tapi hari ini malu. Apa kata Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW? Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, dan juga saudara sesusuannya. Abbas bin Abdul Muttalib, saudara sesusuan Rasulullah, dengan dua penyusunya. Pertama Halimah bin Sa'diyah dengan Suwaibah maula Abu Lahab, budak dari Abu Lahab. Dia menyusu kepada dua saudara. Makanya ketika maaf, itu yang saya maksud adalah Hamzah yang saya maksud, bukan Abbas. Makanya ketika meninggal Hamzah, Rasulullah SAW merasa kehilangan yang sangat masyhur di dalam sejarah. Abbas juga pamannya, kan, tapi saya tidak tahu apakah dia saudara sesuatu. Allah Ta'ala alam, salah saya tadi. Yang jelas apa kata Abbas bin Abdul Muttalib, ya Rasulullah, kalau begitu nggak ada yang berani, mari kita berwuduk bersama-sama. Maka berwuduk semua sahabat dengan Rasulullah SAW, sehingga tidak tahu siapa yang kentut. Karena kalau seandainya tidak berwuduk semua, ketahuan yang berwuduk berarti itu yang buang angin. Wallahu Ta'ala. Ini masuk ke dalam siasah syar'iyah di dalam kitab yang diterangkan di dalam kitab At-Turuq Hukumiyah, diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, kita lanjutkan hadis Amr bin Ahwas. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, abghadul halali ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal yang paling Allah benci adalah talak. Kan, tapi hadis ini dengan semua jalannya dhaif. Hadis ini dengan semua jalannya dhaif, sebagaimana yang diterangkan oleh muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah tentang takutnya atau tentang seseorang dilarang untuk menceraikan istrinya. Karena talak adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Di sebagian sebagian agama, kalau tidak salah saya agama Nasrani, mereka mengharamkan perceraian. Sehingga rumah tangga yang sudah seperti neraka jahim tetap menjadi neraka ketika tidak ada solusi perceraian tersebut. Dan juga di dalam masalah perceraian, layak saya sebutkan tentang hukum fikihnya. Cerai di dalam Islam itu ada berapa tahap? Cerai dalam Islam ada 3 tahap. Talak pertama, talak kedua, dan talak ketiga, yang disebut talak bain. Dan tidak perlu sebenarnya ditakuti untuk cerai pertama. Sering saya sampaikan kepada ibu-ibu yang dia tidak ada jalan lain kecuali suaminya menceraikannya. Dia cemas akan cerai. Saya katakan, apa perlu ditakutkan dengan cerai? Sesungguhnya cerai ini kadang-kadang memberi solusi yang sangat baik. Kenapa? Karena di dalam cerai bukan lantas sang istri lepas dari tanggung jawab suami. Di sana ada masa penungguan, masa iddah, yang mana sang suami masih diberi waktu untuk berpikir panjang bagaimana tidak nikmatnya membujang, bagaimana tidak nikmatnya istri di sebelah kita dan seterusnya. Bagaimana tidak nikmatnya di rumah istri ada akan tapi seperti tidak ada. Itu tidak nikmat. Makanya diberi waktu yang cukup lama sehingga menghalangi seseorang atau orang lain untuk datang kepada istrinya. Kenapa ibu harus takutkan? Toh di sana ada cerai 2 dan 3. Jadi berapa banyak sang suami ketika cerai
40 hari, 30 hari setelah itu dia rujuk kembali. Kenapa? Karena dia tidak tahan, karena dia baru menyadari kesalahan dan semacamnya. Toh walaupun sampai kepada cerai ketiga. Di dalam beberapa kejadian, sang suami tega mencerai istrinya sampai talak berpisah dengan istrinya, talak 3. Sudah sampai tidak 3. Akan tetapi ketika dia mendapatkan undangan pernikahan mantan istrinya dengan calon suaminya, meledak dadanya. Dia tidak tega walaupun itu hanya mantan istri, dia tidak tega istrinya bergandeng dengan laki-laki lain. Apa yang dia lakukan? Dia mati-matian kembali untuk mendapatkan istrinya yang pertama. Berapa banyak orang rujuk pada setelah cerai ketiga? Jadi cerai semuanya sebenarnya adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan hal yang diharamkan di dalam syariat dan bukan juga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang mengobrol cerai dan semacamnya haram dalam Islam, tidak dibenarkan, akan tetapi talak pada hakikatnya rahmat, kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada rumah tangga. Kan tapi mengobrol cerai, setiap istri melakukan kesalahan, kata-kata cerai selalu mudah diucapkan, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan juga lebih baik bagi kebanyakan para istri, sang suami melakukan yang real, yang langsung nyata, yaitu cerai benar-benaran, daripada menakut-nakutinya dengan kata-kata cerai. Sang istri kadang-kadang lebih suka dia cerai benaran daripada dia ditakut-takuti mencerai, seakan-akan hantu baginya, dan dia sehingga mendapat penyakit fobia karena kata-kata cerai terdengung-dengung terus oleh suaminya. Wallahu ta'ala. Dia telah cerai 3, kemudian suami yang baru. Ya, khuluknya tujuan untuk kembali. Iya, pertanyaan menyangkut tentang masalah suami yang telah menceraikan istrinya 3 kali sehingga dia menikah dengan laki-laki lain. Nah, sang istri minta khuluk, minta cerai kepada suaminya yang kedua. Dan ada 2 gambaran. Pertama, dia minta cerai karena ingin kembali kepada suaminya yang pertama. Dan yang kedua, minta cerai karena tidak kembali, tapi untuk sebab lain. Maka kita jawab sah khuluk sang istri karena ingin kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW, bahwa salah seorang sahabat menceraikan istrinya talak 3, lupa saya nama sahabat tersebut. Kemudian dia menikah dengan sahabat lain. Jadi dia sudah ceraikan talak 3. Nah, istrinya tadi ingin kembali lagi, atau suaminya yang pertama ingin kembali lagi kepada istrinya. Akan tapi permasalahannya suaminya yang kedua ini impoten. Apa kata istrinya yang menikah dengan suami yang kedua? Ya Rasulullah SAW, bahwasanya si fulan, suami saya yang kedua, bagaikan ujung kain yang begini ya Rasulullah, impoten. Menggambarkan impoten suaminya. Padahal sudah mendesak suami pertama untuk rujuk kembali. Bayangkan. Jadi baru rasa cemburu keluar ketika istri. Dan ini juga pelajaran bagi suami untuk jangan mudah menceraikan istrinya. Kalau kamu istri tidak mau disentuh oleh laki-laki lain, jangan ceraikan dia ketiga. Kalau mau dirasakan, oke, tidak masalah. Kan tapi istri kamu dipakai dulu oleh orang lain, baru kembali lagi kepada kamu. Apa kata Rasulullah SAW ketika hendak kembali tersebut? Tidak. Hatta tadhuqi usailatahu wa yazuqa usailataki. Sampai engkau wahai wanita merasakan manisnya dia dan dia merasakan manisnya engkau. Jadi kalau impoten tidak sah, tidak benar. Dia harus benar-benar dukhul terhadap istrinya dengan dukhul hakiki,
baru cerai, baru sah kembali lagi kepada suami. Wallahu ta'ala. Jadi boleh, insyaallah ta'ala. Iya. Pertama, para ulama sepakat bahwa seorang suami mendapatkan istrinya berzina, kemudian dia tidak taubat, dan suami tetap mempertahankan istrinya tersebut, berarti suaminya dayuth, tidak mempunyai cemburu terhadap istrinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata dayuth, tidak akan masuk surga laki-laki yang dayuth. Dayuth berarti ini. Akan tetapi tentang istri yang bertaubat setelah berzina, saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan saya. Dia bertaubat setelah dia berzina. Dan ini ada dua macam. Bertaubat sebelum dia menikah. Dia seorang pemuda menikah dengan gadis atau dengan wanita yang telah bertaubat dari zina. Dan yang kedua permasalahannya, seorang suami yang mendapatkan istrinya berzina kemudian bertaubat. Pertanyaan yang serupa juga saya ditanyakan beberapa waktu yang lalu hal yang ini. Kan tapi saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan saya. Kan tapi saya melihat bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengumumkan tanpa memilah-milah taubat atau tidak di dalam kitab Majmu' Fatawa. Ketika ditanyakan seorang istri berzina bagaimana sikap sang suami, maka dia jawab, setiap suami yang membiarkan istrinya dalam keadaan seperti itu di dalam rumahnya, berarti dia dayuth. Dia dayuth. Dan saya lebih condong kepada itu, bahwa seorang sulit orang bisa taubat dari berzina, sulit, terutama wanita. Akan tapi yang memberatkan saya adalah pertanyaan sebaliknya. Jika seandainya seorang wanita bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana jika seandainya sang suami yang berzina? Apa jawaban Ustaz? Kan tapi saya jawab, saya katakan tadi, jika seandainya sang istri berzina kemudian dia bertaubat, saya masih melihat bahwa perceraian lebih baik daripada menetapkan istri tersebut. Tidak ada jalan lain. Sering kali taubat sambal lado terjadi di dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, az-zani la yankihu illa zaniyah. Seorang pezina tidak akan mungkin bernikah kecuali dengan pezina yang sama. Perlakuan Rasulullah SAW kepada Aisyah menjurus kepada itu. Aisyah hanya sebatas dituduh berzina. Belum lagi benar berita itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah tahu yang menuduhnya adalah Abdullah bin Ubay. Kan tapi apa yang dilakukan Rasulullah sangat keras bagi Aisyah. Apa kata Aisyah? Saya tidak pernah berhenti dari menangis dari hal yang terjadi tersebut. Aisyah disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya disuruh pulang, Rasulullah SAW memberikan kebebasan mutlak kepada Aisyah. Aisyah, pulanglah engkau dan musyawarahkan kepada orang tua engkau. Apakah engkau mau denganku atau tidak? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apakah tentangmu aku harus pulang untuk musyawarah? Demi Allah, tidaklah saya ngomong kepada orang tua kecuali pukulan langsung sampai. Tidak mungkin saya bermusyawarah dengan orang tua meminta pisah dengan. Kan tapi itu perlakuan Rasulullah. Perkataan Ali bin Abi Thalib menjelaskan untuk menceraikan. Ya Rasulullah, wanita banyak. Dan dia adalah satu dari wanita yang banyak itu. Saya melihat bahwa memang diceraikan. Kan tapi jelas memang konsekuensinya berat, anak-anak dan semacamnya. Kan tapi hal itu. Berbeda dengan sebaliknya. Kalau seandainya terjadi suami yang berselingkuh, saya melihat bahwa sang istri untuk mengajukan khulu, dia harus benar-benar berpikir panjang. Dan saya melihat bersabar di atas itu lebih baik daripada perceraian. Kalau seandainya dia sudah punya tanggungan. Kenapa harus ada perbedaan?
Ini yang sulit saya jawab. Kan tapi beberapa waktu yang lalu saya temukan jawabannya. Bahwa ada perbedaan antara istri dengan suami. Sang istri adalah wanita yang tinggal di rumah, wanita yang jarang melihat laki-laki, wanita yang jauh dari fitnah. Sehingga zina padanya lebih kemungkinan kecil daripada sang suami yang memang dengan fitnah sangat dekat. Yang mana dengan zina sangat memungkinkan. Maka sama kiasannya dengan orang tua yang sudah renta berzina atau orang fakir yang sombong. Kenapa azab lebih berlipat kepada orang tua yang berzina dan juga orang fakir yang sombong? Karena kebiasaan orang tua tidak harus berzina, dia dah tua, apa yang dia miliki lagi? Badan sudah reot dan semacamnya. Dia berzina, keterlaluan. Si fakir, apa yang perlu dia sombongkan? Dia fakir. Kemudian ketika dia sombong, keterlaluan. Si istri yang sudah tinggal di rumah dan semacamnya berzina, keterlaluan. Berbeda dengan suami. Sehingga ini mungkin jawabannya untuk sang istri untuk harus bersabar dan sang suami harus menceraikan. Wallahu ta'ala. Kan tapi perlu saya katakan, hal ini belum menyelesaikan permasalahan, perlu pembahasan yang lebih mendalam karena hal ini sudah menjadi fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman, perselingkuhan zaman sekarang fitnah akhir zaman, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Iya, saya rasa cukup di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.